Halo kelas, apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan saya Anna Mamengko. Sudah siap belajar untuk hari ini? Iya, kita akan belajar apa hari ini ya? Fundamentals of Communication in Marketing, betul sekali. Ayo teman-teman, kira-kira apa sih yang di benak teman-teman tentang materi Fundamentals of Communication in Marketing? Boleh tulis di bawah sini ya. Sudah? Good, oke. Teman-teman yang sudah membaca e-booknya pasti sudah tahu dong apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk itu selanjutnya perhatikan dengan baik pemaparan tentang materi Fundamentals of Communication in Marketing. Selamat belajar! Nah, jadi teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai Fundamentals of Communication in Marketing. Nah, apa aja nih nanti yang akan kita pelajari pada materi ini? Ini kurang lebihnya ya. Jadi kita nanti akan belajar mengenai about marketing communication, kemudian juga tentang word of mouth, tentang engagement, kemudian environmental influences, tentang marketing communication mix, juga termasuk marketing communication goals. Sebelumnya teman-teman tahu belum tentang marketing communication itu apa? Atau ini bisa dibilang komunikasi pemasaran. Nah, ini ya, jadi marketing communication itu secara sederhana diartikan sebagai upaya berbagi informasi, konsep, dan makna suatu produk, layanan, atau organisasi. Marketing communication juga diartikan sebagai interaksi kepada target pelanggan dengan menggunakan satu atau lebih media. Misalnya, media seperti direct mail, newspaper, magazine, television, radio, billboard, telemarketing, maupun internet. Selanjutnya, berikut ini adalah definisi tentang marketing communication ya. Ada dua definisi. Yang pertama adalah marketing communications is an audience-centered activity designed to engage audiences and promote conversation. Jadi, definisi ini memfokuskan pada komunikasi pemasaran yang menghasilkan engagement dan conversation sebagai keluaran dari aktivitas komunikasi pemasaran. Kemudian definisi berikutnya yaitu marketing communications is a process through which organizations and audiences attempt to engage with one another. Ya, jadi komunikasi pemasaran di sini maksudnya adalah proses di mana organisasi dan audiens berusaha untuk terlibat satu sama lain. Jadi, organisasi atau perusahaan tidak hanya fokus pada keluaran saja, tetapi bagaimana menjalin komunikasi ya, keterlibatan antara perusahaan tersebut dengan audiensnya atau dengan konsumennya. Nah, berikut ini adalah concern dari marketing communication ya. Jadi terdapat 3 fokus utama pada komunikasi pemasaran, yaitu engage, audience, dan response. Untuk engage, komunikasi pemasaran dapat digunakan untuk membangun keterlibatan dengan audiens sedemikian rupa, sehingga terjalin komunikasi, baik itu komunikasi satu arah, dua arah, interaktif maupun dialogis, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan audiens. Fokus selanjutnya adalah tentang audiens. Jadi komunikasi pemasaran harus menjadi aktivitas yang berpusat pada audiens, sehingga penting bahwa pesan yang diberikan didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang kebutuhan dan lingkungan audiens. Kemudian fokus ketiga yaitu respons. Hal ini terlihat dari hasil proses komunikasi dan dapat digunakan sebagai ukuran apakah suatu acara aktivitas komunikasi tersebut yang sudah dilakukan telah berhasil atau belum.
Lebih lanjut mengenai respons ya. Jadi di sini ada dua tipe respons dari pelanggan atau konsumen, yaitu ada kognitif dan emosional. Respon kognitif mengasumsikan bahwa konsumen atau audiens menjadi pemecah masalah yang aktif. Mereka menggunakan komunikasi pemasaran untuk membantu mereka dalam kehidupannya, misalnya dalam membeli produk dan layanan dan juga dalam mengelola segala aktivitas. Selanjutnya, respon emosional mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan melalui rasional atau proses kognitif, tetapi sebagai hasil dari reaksi emosional terhadap rangsangan komunikasi. Contohnya, konsumsi hedonis yang menyangkut pembelian dan penggunaan produk. Ya, di sini layanan untuk memenuhi fantasi dan untuk memenuhi kebutuhan emosional. Jadi kepuasannya didasarkan pada pengalaman keseluruhan mengkonsumsi produk tersebut. Nah, jadi sebenarnya apa sih peran komunikasi dalam pemasaran? Jadi berikut ini ya, peran komunikasi dalam pemasaran itu untuk melibatkan audiens. Tugasnya adalah untuk membedakan, memperkuat, menginformasikan, atau membujuk audiens untuk berpikir, merasakan, atau berperilaku dengan cara-cara tertentu. Kemudian agar komunikasi bisa diterima oleh audiens atau konsumen dengan baik, berikut ini adalah effective communication cycle. Ya, di mana di situ gambarnya ada sender, ada receiver, di mana sender mengirimkan informasi, ya mengkomunikasikan informasi kepada receiver dan kemudian receivernya memberikan feedback kepada sender. Nah, dengan adanya pemberian komunikasi dan adanya feedback ini, maka terjadilah effective communication cycle. Selanjutnya, dalam mengkomunikasikan informasi kepada konsumen, konsumen akan mengolah informasi tersebut. Seorang konsumen memproses pesan atau stimulus yang diterima, kemudian mengubahnya menjadi informasi di otak, dan menyimpannya dalam memori. Nah, berikut ini adalah 4 model pemrosesan informasi ya, diantaranya ada exposure, attention, interpretation, dan juga memori. Nah, apa yang dimaksud dengan exposure? Exposure terjadi ketika pesan stimulus datang dalam jangkauan saraf reseptor sensorik individu. Kemudian attention terjadi ketika stimulus atau pesan mengaktifkan satu atau lebih saraf reseptor sensorik dan sensasi yang dihasilkan masuk ke otak untuk diproses. Nah, interpretation yaitu proses di mana stimulus atau pesan ditempatkan ke dalam kategori makna yang ada. Kemudian memori. Stimulus atau pesan diubah menjadi informasi dan ditransfer melalui komponen aktif jangka pendek menjadi komponen penyimpanan jangka panjang. Memori ini berperan penting dalam memandu proses persepsi. Nah, persepsi itu sendiri adalah 3 elemen yang Ibu sebutkan di awal tadi, yaitu exposure, attention, dan juga interpretation. Nah, selanjutnya komunikasi pemasaran di mana bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pembelian konsumen diubah dalam ingatan individu menjadi informasi. Nah, sedangkan dalam proses transformasi tersebut, sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi, ada pengalaman masa lalu, dan juga ada faktor perilaku lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam memori individu tersebut mampu mengubah, membentuk kembali, dan mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, kemudian apa saja sih fungsi marketing communication? Di sini ada 3 fungsi marketing communication ya, yaitu sebagai information, persuasion, dan juga combine promotional information and persuasion. Nah, maksudnya dari sebagai information adalah ketika perusahaan pertama kali launch produk kepada masyarakat atau konsumen, informasi ini dibutuhkan ya, jadi agar masyarakat atau konsumen mengetahui apa saja sih value dari produk tersebut, apa saja keunggulannya dan seterusnya ya.
Kemudian persuasion ini dilakukan untuk mempertahankan pelanggan. Maksudnya adalah misalnya konsumen sudah mulai mengenal produk tersebut, sudah mulai membeli produk tersebut. Nah, komunikasi pemasaran diperlukan untuk menekankan tentang mereknya serta keunggulan produknya. Nah, di sini upaya marketing communication sudah mulai ke arah misalnya seperti loyal customer, membership advantage, bundling produk, dan seterusnya ya, sudah mulai mengarah ke sana. Jadi sudah lebih dari hanya sekedar menginformasikan atau mengkomunikasikan mengenai merek tersebut kepada konsumen. Kemudian selanjutnya, combined promotional information and persuasion dilakukan ketika masyarakat sudah mulai jenuh dengan produk atau layanan tersebut. Maksudnya adalah jika produk tersebut tidak ada inovasi, akhirnya konsumen akan mulai jenuh dengan produk tersebut karena kan memang banyak sekali kompetitor ya tentang produk atau layanan tersebut. Nah, jadi biasanya ini dilakukan, jadi mengkombinasikan antara promotional information dengan persuasion itu perlu. Jadi hal ini dapat mengembalikan minat produk dari masyarakat dan membuatnya tetap loyal, sambil nanti juga meraih target market yang baru, begitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga perlu tahu konsep pemasaran sebagai pertukaran ya atau sebagai exchange. Di sini ada dua konsep yaitu transaksional dan relasional atau kolaboratif. Yang dimaksud transaksional yaitu proses pemasaran yang terjadi secara independen dari pertukaran sebelumnya atau selanjutnya. Proses ini hanya memiliki orientasi jangka pendek dan terutama dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Jadi, di sini hanya terbatas proses jual dan beli, itu saja. Kemudian, relational atau kolaboratif, yaitu proses pemasaran yang memiliki orientasi jangka panjang dan berkembang antara pihak-pihak atau stakeholders yang ingin membangun dan memelihara hubungan sportif jangka panjang. Jadi ini lebih ke arah bagaimana membangun hubungan mutualisme dengan semua stakeholders gitu ya. Selanjutnya, marketing communication sebagai proses pertukaran atau exchange ya. Proses pertukaran dikembangkan dengan cara, ada 4 cara. Yang pertama researching, kemudian ada identifying, developing an offering, kemudian yang terakhir making the target audience. Jadi dari researching di sini meneliti kebutuhan pelanggan dan stakeholders. Kemudian untuk identifying, mengidentifikasi, memilih dan menargetkan kelompok pelanggan dan stakeholders yang memiliki karakteristik serupa termasuk kebutuhan dan keinginannya. Jadi diidentifikasikan segmen-segmennya seperti apa ya. Kemudian selanjutnya developing an offering. Mengembangkan penawaran yang dapat memenuhi kebutuhan dengan harga yang dapat diterima yang tersedia melalui rangkaian saluran distribusi tertentu. Jadi sudah mulai mengembangkan suatu penawaran ya yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Kemudian selanjutnya making the target audience, membuat target audiens sadar akan keberadaan penawaran. Jika terdapat persaingan atau hambatan lain seperti kurangnya motivasi atau keyakinan, maka program promosi dikembangkan dan digunakan untuk berkomunikasi kepada target segmen. Ya, di sini bagaimana caranya marketing communication dimaksimalkan agar supaya target audiensnya mengetahui segala informasi dari produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, berikut ini adalah fungsi dari menggunakan komunikasi dalam pemasaran. Ya, yang pertama, upaya mengembangkan value brand. Jadi dengan memaksimalkan usaha atau upaya dari marketing communication, maka informasi mengenai brand tersebut, kelebihannya dan seterusnya itu akan dapat diketahui atau diterima oleh konsumen.
Kemudian yang kedua, upaya membentuk perilaku konsumen. Nah, di sini caranya bagaimana sih untuk membentuk perilaku konsumen? Bagaimana caranya menggunakan marketing communication untuk membentuk perilaku konsumen? Nah, di sini misalnya dengan mendorong konsumen untuk berperilaku berbeda. Maksudnya, misalnya dengan mengarahkan mereka ke situs web perusahaan, atau misalnya mengarahkan untuk membeli produk, atau menikmati suatu layanan, atau bahkan menelpon call center perusahaan. Nah, perilaku-perilaku tersebut dapat didorong misalnya dengan menggunakan pesan ya yang memberikan alasan kepada konsumen atau audiens untuk bertindak. Misalnya ada sebuah pesan bahwa call to action atau calling now dan segala macam ya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu aktivitas ya dalam komunikasi pemasaran. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat sebuah bagan ya. Jadi bagan ini menunjukkan tentang luasnya subjek dan kompleksitas yang terkait dengan cara konsumen terlibat dengan sebuah merek. Ya, jadi di situ ada 4 hal yang mempengaruhi audience experience, yaitu ada planned marketing communication, ada unplanned marketing communication, ada product experience based communication, ada service experience based communication. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran terencana? Nah, di sini komunikasi pemasaran terencana menggabungkan 3 elemen utama, yaitu ada tools, media, dan konten sebagai message-nya ya. Alat komunikasi utamanya itu biasanya adalah ada advertising, sales promotion, public relation, direct marketing, personal selling, added value approach ya, misalnya seperti sponsorship, exhibition, field marketing dan sebagainya. Ini adalah contoh marketing communication yang terencana. Nah, konten dapat sangat informatif atau emosional, tetapi biasanya merupakan perpaduan halus dari kedua dimensi tersebut yang mencerminkan preferensi dan kebutuhan dari target audiens. Selanjutnya dalam penyampaian pesan, organisasi atau perusahaan memiliki 3 cara untuk menyampaikan pesan kepada audiens, yaitu yang pertama menggunakan media tertentu. Ya, jadi dalam hal ini organisasi itu mengeluarkan sejumlah uang ya atau budget untuk membayar dengan menggunakan media tertentu yang mereka tahu atau perusahaan tahu akan berpotensi positif terhadap informasi yang diberikan kepada audiens ya, misalnya dengan memasang iklan misalnya ya di majalah, website, kemudian koran, misalnya media online dan sebagainya, radio maupun televisi juga termasuk ya di situ sebagai media. Nah, kemudian selanjutnya penyampaian pesan dilakukan dengan menggunakan aset sendiri. Nah, di sini misalnya perusahaan itu menggunakan aset mereka sendiri untuk menyampaikan pesan ya. Jadi menggunakan karyawannya ya untuk apa namanya mempromosikan sesuatu, kemudian menggunakan mobil kendaraan perusahaan yang di branding perusahaan. Nah, itu kan juga termasuk menyampaikan komunikasi ya kepada masyarakat atau audiens gitu. Nah, jadi perusahaan di sini artinya menggunakan aset yang dimiliki tanpa bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, begitu ya. Kemudian selanjutnya menggunakan word of mouth. Jadi di sini organisasi atau perusahaan itu dapat mendorong orang lain untuk bisa memberikan ulasan atau testimonial atau membicarakan tentang produk atau layanan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, biasanya ini bisa dibantu melalui sosial media ya, melalui ulasan atau testimoni. Nah, seperti itu. Biasanya biayanya relatif lebih ringan ya karena konsumen tidak perlu dipaksa, mereka akan mengulas dengan sendirinya. Misalnya konsumen puas dengan suatu layanan atau produk, maka dia akan memberikan ulasan yang positif dan itu bisa mempengaruhi konsumen lain yang mungkin belum membeli produk atau menggunakan layanan kita. Nah, seperti itu ya.
Nah, selanjutnya di sini tentang komunikasi pemasaran tidak terencana. Jadi, komunikasi pemasaran yang tidak terencana itu melibatkan pesan-pesan yang belum diantisipasi oleh perusahaan atau organisasi. Nah, hal ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tapi penekanannya adalah pada bagaimana organisasi atau perusahaan itu bereaksi dan bagaimana perusahaan itu mengelola respons atau makna yang diberikan oleh audiens ya. Jadi memang komentar para pihak ketiga ya itu sangat penting, perlu diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan. Bahkan misalnya tentang perubahan dalam undang-undang atau peraturan oleh pemerintah, kemudian activity dari para kompetitor itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian misalnya kegagalan dalam proses produksi atau distribusi ya, juga perlu memperhatikan ulasan atau testimoni atau tadi komentar dari mulut ke mulut antara pelanggan ya. Jadi semuanya itu memang berdampak pada cara organisasi dan merek yang dipandang sebagai citra dan reputasi sebuah organisasi. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa menjadi alasan untuk membuat komunikasi pemasaran tadi yang sudah direncanakan itu menjadi unplanned atau tidak direncanakan. Artinya ada modifikasi di sana, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman juga perlu mengetahui tentang dyadic communication ya. Jadi yang dimaksud dengan dyad sendiri adalah komunikasi yang melibatkan minimal dua pihak, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Umpan balik dari salah satu pihak adalah pesan untuk pihak yang lainnya. Nah, perilaku dyadic ini adalah perilaku sosial di mana setiap orang mempengaruhi perilaku orang lain. Kemudian apa saja sih Bu yang termasuk dalam perilaku dyadic ini? Nah ini ya, yang pertama adalah word of mouth, kemudian selanjutnya adalah personal selling. Nah teman-teman pasti sudah pernah mendengarkan istilah word of mouth ya. Biasanya apa ya kalau bahasa Indonesia itu pembicaraan dari mulut ke mulut gitu ya, atau kalau dari bahasa Jawa itu getok tular. Nah, itu artinya word of mouth communication ya. Jadi word of mouth communication adalah proses di mana pesan diteruskan dalam grup dari anggota ke anggota. Gitu ya. Jadi di sini word of mouth seringkali merupakan faktor penting dalam menentukan siapa yang membeli produk atau mereknya apa. Nah, keberhasilan banyak produk seringkali bergantung pada apa yang orang dengar tentang produk tersebut dari anggota kelompok lain atau dari orang lain. Jika misalnya anggota grup puas atau seseorang itu puas dengan suatu produk atau layanan, dia akan melanjutkan untuk menceritakan kepada orang lain. Nah, informasi tentang produk yang menyebar tersebut ya melalui word of mouth biasanya itu lebih dipercaya ya karena dianggap tidak bias. Jadi kalau misalnya dapat informasi promosi dari salesnya atau dari iklan itu kadang-kadang bias ya. Tapi kalau dari testimoni, dari ulasan customer yang lain atau konsumen yang lain itu biasanya calon konsumen akan lebih percaya dan akan menggiringnya untuk bisa mengambil keputusan pembelian begitu. Nah, word of mouth itu sendiri dapat membantu dan menghalangi penerimaan suatu produk atau layanan. Kenapa bisa begitu, Bu? Ya, kalau ulasannya positif, pasti akan membuat banyak orang menjadi ingin membeli produk atau menikmati layanan tersebut ya. Tapi kalau misalnya ulasannya negatif, nah pasti akan mencegah atau menghalangi calon konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini word of mouth juga dapat menyebar dengan cepat ya. Jadi pembicaraan dari mulut ke mulut itu efeknya memang sangat luas dan cepat. Apalagi misalnya diperkuat oleh opini kelompok. Nah, itu akan lebih kuat lagi. Nah, di sini word of mouth mengembangkan citra suatu produk betul ya. Jadi untuk itu
Marketing communication pun juga harus memahami mengenai word of mouth, bagaimana agar tercipta word of mouth yang positif dan bagaimana caranya untuk mengantisipasi word of mouth yang negatif, begitu. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan word of mouth dalam rangka untuk mempromosikan produk atau layanan teman-teman ya sebagai bagian dari marketing communication, di sini perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas word of mouth. Yang pertama adalah tipe produknya ya, type of product. Apabila produk tersebut masuk ke kategori mahal, biasanya para konsumen itu akan membutuhkan lebih banyak informasi yang dapat disediakan oleh perusahaan atau organisasi maupun oleh media massa atau sosial media. Nah, mereka biasanya akan meminta pendapat para opinion leader, misalnya influencer ya, atau misalnya orang-orang yang suatu community tertentu yang menggunakan produk tersebut. Nah, ini pendapat-pendapat mereka akan sangat dipertimbangkan oleh calon pembeli atau calon konsumen. Kemudian, faktor kedua adalah news value of the product. Jadi biasanya produk yang sudah memiliki fitur value yang banyak itu akan lebih mudah atau lebih siap dipromosikan menggunakan word of mouth. Jadi perusahaan atau organisasi tidak perlu terlalu banyak meng-create sesuatu ya yang dipaksakan kadang-kadang. Nah, jadi karena sudah memiliki value-nya, sudah banyak sekali value-nya, akhirnya konsumen itu akan dengan mudah mengulas dan menceritakan value apa saja yang dimiliki oleh produk atau layanan tersebut gitu. Nah, selanjutnya social significance of the product. Jadi beberapa produk yang high class memang yang cenderung meningkatkan prestis pengguna itu akan sangat mudah dikomunikasikan dengan menggunakan word of mouth. Jadi kadang-kadang yang branded, yang meningkatkan prestis itu akan sangat mudah ya dipromosikan dengan menggunakan word of mouth. Faktor berikutnya yang mempengaruhi efektivitas word of mouth adalah perceived risk in buying the product. Jadi jika suatu produk itu dianggap memiliki resiko tinggi sehubungan dengan kinerjanya yang diharapkan, nah seseorang itu cenderung akan mencari pendapat orang lain terlebih dahulu, mencari ulasannya terlebih dahulu di websitenya, di medsosnya, atau di YouTube, atau di internet gitu ya, sebelum memutuskan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak. Selanjutnya, decision stage of the buyer. Jadi komunikasi word of mouth menjadi sangat penting pada tahapan ini. Jadi apabila tidak ditemukan negatif word of mouth oleh konsumen, biasanya hal ini dapat meningkatkan jumlah keputusan pembelian gitu ya. Jadi pada saat konsumen akan membeli suatu produk itu biasanya dia akan mencari-cari ulasan atau testimoni tentang produk tersebut. Nah, kalau misalnya perusahaan bisa memastikan bahwa tidak ada ulasan yang negatif atau bisa menanggapi dengan baik, mengcover suatu ulasan yang negatif dengan suatu treatment perlakuan ya yang respon yang baik dari perusahaan. Nah, di sini calon konsumen itu akan menjadi lebih yakin sehingga akan mendorongnya untuk melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya, berikut ini adalah tips ya untuk mengembangkan komunikasi word of mouth yang menguntungkan. Nah, bagaimana caranya tips and tricksnya? Yang pertama, identifikasikan dan hubungilah para opinion leader. Di sini adalah orang-orang yang bisa mereview produk atau layanan kita atau bisa jadi seorang influencer ya. Jadi agar mereka bisa mereview atau mengulas produk atau layanan kita agar bisa mempengaruhi opini dari pengikutnya itu atau yang membaca reviewnya gitu ya. Nah, selanjutnya, cara yang kedua adalah berikan informasi yang dibutuhkan oleh para opinion leader tersebut untuk menghasilkan komunikasi yang baik ya. Jadi tidak hanya sebuah kontrak saja, tetapi bagaimana agar para opinion leader tersebut mencoba produk atau layanan kita. Nah, dengan begitu maka para opinion leader tersebut akan dapat lebih
lebih natural untuk memberikan review atau ulasan dari produk atau layanan kita, dan berikan informasi-informasi lainnya yang sebagai supporting information kepada mereka gitu. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga adalah kita tidak bisa hanya fokus kepada word of mouth saja tanpa melakukan suatu activity marketing communication yang lain. Jadi, activity marketing communication yang lain juga harus tetap dilakukan dan harus mengukur sejauh mana sih komunikasi yang telah kita lakukan itu sudah efektif atau belum efektif, sejauh mana efektifnya. Nah, seperti itu. Itu juga perlu dilakukan agar supaya nanti kita juga bisa balance ya, menggunakan tools untuk marketing communication yang lain juga menggencarkan word of mouth-nya. Nah, selanjutnya apa sih peran dari marketing communication? Nah, di sini tujuan utama menggunakan komunikasi pemasaran adalah untuk memancing respons audiens. Respon di sini artinya tentang pembelian produk dan jasa ya. Jadi, komunikasi pemasaran diarahkan untuk mengembangkan nilai brand tertentu, sikap, preferensi, dan pemikiran positif yang mungkin dimiliki oleh seseorang terhadap suatu brand. Nah, hal ini didasarkan pada orientasi pemikiran dan perasaan yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal. Jadi, kombinasi antara pikiran kognitif dan juga perasaan emosional tentang suatu brand atau merek ya. Nah, salah satu dari activity marketing communication adalah periklanan, dan peran periklanan di sini adalah bagaimana caranya menjual lebih banyak produk dan layanan dengan brand tertentu, atau untuk mencapai harga yang lebih tinggi yang bersedia dibayar konsumen daripada harga yang akan diperoleh jika tidak ada iklan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai engagement. Nah, teman-teman sudah pernah dengar mengenai engagement ini? Pasti sudah tahu ya, sudah terbiasa sering diulas ya di mata kuliah yang lain tentang pemasaran juga pasti akan sangat menyoroti mengenai engagement. Nah, di sini engagement itu ada dua tipe. Jadi bagaimana kita membangun engagement melalui komunikasi pemasaran. Ada yang kita membangun engagement itu hanya dalam beberapa saat, ada yang bisa dalam jangka waktu yang lama ya. Dalam beberapa saat itu misalnya kita membuat iklan yang menarik. Jadi dengan suatu iklan yang menakjubkan gitu ya, yang yang bisa menyedot perhatian dari audiens atau konsumen, nah itu akan membuat menimbulkan engagement dari konsumen dengan perusahaan. Nah, atau misalnya dengan adanya alunan musik ya dan seterusnya. Nah, itu engagement itu bisa di-create ya dengan iklan yang menarik gitu. Jadi bisa langsung dapat engagementnya itu dalam waktu sesaat. Nah, tapi setelah konsumen kita bisa mendapatkan engagement yang sesaat tersebut dari konsumen, maka tugasnya seterusnya adalah bagaimana agar engagement tersebut menjadi panjang waktunya. Nah, itu ya. Jadi hal ini nanti akan ada yang namanya treatment, bagaimana menyampaikan informasi, bagaimana memberikan promosi yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen atau audiens gitu ya. Jadi agar supaya apa? Konsumen merasa kebutuhannya terpenuhi, kemudian dia juga mendapatkan perhatian-perhatian ya khusus, misalnya perlakuan untuk membership, misalnya untuk loyal customer, misalnya untuk repeat buyer, misalnya, dan itu hal-hal yang dilakukan itu akan membuat engagement berkepanjangan antara perusahaan dengan konsumennya. Selanjutnya terdapat dua key driver untuk engagement ya. Jadi ini ada thinking and feeling response dan behavioral response. Jadi kalau thinking and feeling response itu bagaimana mengenerate brand value. Di sini maksudnya bagaimana sebuah engagement itu dapat mempengaruhi pemikiran seseorang. Jadi dapat menyematkan brand dalam pikiran attention ya atau awareness dari seseorang, dari konsumen. Nah, di sini artinya apa? Bagaimana marketing communication itu dapat membuat suatu brand itu menjadi dipercaya oleh konsumen. Nah, begitu. Kemudian untuk yang behavioral response,
Itu adalah bagaimana upaya dari marketing communication ya dalam proses engagement ini untuk bisa mengajak atau membuat calon konsumen untuk bisa membeli produk atau menikmati layanan tersebut. Gitu ya. Jadi selain menghasilkan revenue, memang tujuan mendasar dari engagement ini itu dapat dianggap sebagai fungsi strategis untuk mengembangkan hubungan dengan audiens ya, misalnya untuk positioning suatu brand atau repositioning suatu brand. Nah, kualitas engagement ini sebenarnya tidak dapat ditentukan, tetapi karena ini adalah suatu komunikasi ya yang harus dibangun oleh para marketer dalam marketing communication ya. Jadi ini komunikasi yang bagaimana dapat memikat audiens atau calon konsumen, begitu. Ketika engagement terjadi, seseorang dapat dikatakan telah terpikat secara positif. Nah, jadi tindakan selanjutnya biasanya peluang ya untuk melanjutkan aktivitas itu akan terus meningkat menjadi misalnya keputusan pembelian. Nah, kemudian di sini engagement itu sebenarnya bertindak sebagai jembatan. Jadi mekanisme di mana merek dan organisasi terhubung dengan target audiens, yang mana tujuan semua pihak dapat dicapai. Dengan kata lain, dalam engagement ini ada value bersama. Kemudian perpanjangan proses engagement dapat dilihat dari cara banyaknya merek ya brand sekarang ini fokus pada pengembangan customer experience. Jadi di sini membutuhkan keterkaitan bersama di mana pelanggan berinteraksi dengan suatu brand sehingga ada konsistensi dalam pengalaman merek mereka. Nah, beberapa retailers bahkan sudah beralih ya fokusnya sekarang ke berpusat pada pelanggan atau customer based orientation. Ya, jadi sudah menggunakan berbagai macam channel sehingga persepsi pelanggan tentang brand mereka itu tidak terputus-putus dan lebih konsisten dengan persepsi yang diinginkan. Jadi pelayanan kepada pelanggannya itu lebih utama, bahkan pelayanan kepada loyal customer-nya itu juga sudah mulai banyak ya treatment-treatment yang dimiliki atau yang ditawarkan kepada para membernya maupun loyal customer-nya. Tadi ya, karena di sini adalah fokusnya customer based orientation. Kemudian, engagement yang berhasil menunjukkan bahwa pemahaman dan makna telah tersampaikan secara efektif, itu artinya komunikasi tersebut memiliki value. Ya, jadi kalau misalnya menghitung jumlah like saja, viewers, readers, atau impression itu hanya sedikit menunjukkan quality of engagement. Jadi belum tampak begitu ya baik engagementnya. Nah, di sini bagaimana caranya kita mengkomunikasikan informasi kepada audiens atau konsumen yang bisa meraih engagement yang tinggi. Nah, di situ ya. Jadi kalau misalnya pun komunikasi yang kita lakukan itu satu arah ya, tapi diusahakan bagaimana target audiensnya itu bisa memahami tentang produk tersebut atau layanan tersebut ya. Bagaimana cara melibatkan audiens dalam pengenalan produk atau layanan kita. Nah, di situ akan terbentuk engagement yang lebih baik gitu ya, yang lebih kuat. Nah, di sini kalau misalnya engagement dilakukan menggunakan komunikasi dua arah ya atau interaktif itu bahkan itu akan lebih baik ya. Jadi akan memungkinkan hubungan yang relationship spesifik. Jadi ada komunikasi dari dua arah ya, dari kita yang mengkomunikasikan informasi kepada audiens atau kepada konsumen, kemudian konsumennya nanti bisa merespon ya dari informasi yang kita berikan. Nah, respon tersebut kita perhatikan ya, kita balas, kita apresiasi dan seterusnya. Nah, di situ akan sangat baik sekali engagementnya. Kemudian selanjutnya ini Ibu akan menyampaikan tugas utama komunikasi pemasaran. Jadi yang pertama, komunikasi dapat menginformasikan dan membuat calon pelanggan mengetahui penawaran organisasi ya. Jadi sebagai penyampai informasi begitu. Nah, kemudian tugas yang kedua, komunikasi digunakan untuk membujuk
pelanggan potensial agar melakukan proses pertukaran atau pembelian ya. Kemudian tugas yang ketiga, komunikasi juga dapat digunakan untuk memperkuat pengalaman. Misalnya untuk mempertahankan pelanggan yang loyal atau repeat buyer ya. Selanjutnya, tugas komunikasi dapat bertindak sebagai pembeda. Nah, di sini bagaimana kita menyampaikan, mengkomunikasikan kepada customer unik atau kelebihan atau value dari produk atau layanan yang kita punya ya. Misalnya kalau misalnya di market itu ada banyak sekali kompetitor yang produknya atau layanannya hampir sama dengan produk atau layanan yang kita punya. Nah, jadi fungsinya komunikasi pemasaran di sini adalah sebagai pembeda ya, untuk menyampaikan apa sih bedanya gitu ya kepada market. Kemudian selanjutnya teman-teman juga harus mengetahui apa sih trip elements dari communication. Nah, di sini trip itu singkatan dari differentiate, reinforce, inform, dan persuade ya. Jadi maksudnya adalah marketing communication itu digunakan untuk mendiferensiasi atau pembeda. Ya, tadi kan di slide sebelumnya Ibu sudah menyampaikan. Jadi bagaimana sih posisi dari perusahaan kita atau produk kita di market. Nah, itu gunakanlah marketing communication sebagai upaya untuk membedakan di situ ya. Jadi bagaimana agar produk kita atau layanan kita itu tetap stand out di market. Ya, karena kita punya unique selling point misalnya, atau kita punya value yang tidak dimiliki oleh kompetitor dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya reinforce. Jadi di sini maksudnya untuk memperkuat ya, menggunakan marketing communication untuk memperkuat, untuk meremind, untuk membuat customer atau calon customer itu yakin dengan produk kita. Jadi bagaimana kita menyampaikan ya hal tersebut agar customernya itu trust gitu ya sama produk atau layanan kita. Nah, di sini misalnya dengan menekankan pada experience-nya misalnya ya, atau misalnya dengan menjaga hubungan baik dengan para loyal customer dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya inform ya, bagaimana kita menggunakan marketing communication untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh audiens atau konsumen ya. Di sini terutama kalau misalnya produk tersebut masih baru atau layanannya masih baru. Nah, di sini akan sangat diperlukan sekali segala informasi, harga, kemudian value, kelebihan ya dan seterusnya yang mungkin match dengan kebutuhan atau harapan dari para pelanggan. Nah, selanjutnya persuade di sini adalah membujuk ya maksudnya. Jadi bagaimana marketing communication itu digunakan untuk bisa membujuk calon konsumen agar supaya bisa membeli produk atau layanan kita. Nah, begitu. Nah, komunikasi di sini dapat menginformasikan, membujuk, memperkuat, dan membangun citra untuk membedakan suatu produk atau layanan dengan produk atau jasa atau layanan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, berikut ini adalah elemen yang membentuk nilai komunikasi. Nah, jadi suatu activity marketing communication itu harus bisa dinilai ya keefektifannya. Jadi apakah sudah efektif atau belum efektif. Nah, untuk menilainya itu ada 4 elemen atau 4 indikator seperti yang disampaikan oleh Heinonen dan Stranvik di tahun 2005. Yang pertama adalah isi pesan dari komunikasi tersebut. Apakah isi pesannya itu sudah tepat sasaran atau belum? Apakah sudah cukup bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada konsumen dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pesan disajikan? Apakah pesan tersebut disajikan dengan cara yang benar, dengan media yang tepat? Nah, itu ya. Apakah disampaikan kepada tujuan market segmen yang tepat dan seterusnya. Nah, seterusnya kemudian yang ketiga, waktu terjadinya komunikasi ya. Jadi kapan ini kita mengkomunikasikan kepada konsumen ya?
di saat yang seperti apa, yang kira-kira konsumen itu bisa menerima informasi tersebut itu efektif atau tidak, ataukah ternyata konsumennya tidak banyak mengetahui ya informasi tersebut. Misalnya saja, ini paling gampang contohnya, misalnya mengiklankan sesuatu ya itu di tengah malam misalnya. Nah, di mana para audiens ya, mungkin kalau sudah malam hari, tengah malam itu kan sudah banyak yang tidur. Nah, dari situ sudah terlihat sekali bahwa tidak efektif ya, kecuali memang untuk produk-produk yang memang layanannya memang untuk yang specific purpose gitu ya. Nah, itu bolehlah untuk waktu-waktu yang seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini konteksnya. Nah, jadi konteksnya itu sangat penting ya, di mana aktivitas komunikasi terjadi. Jadi konteksnya apa nih yang perlu kita kemas untuk penyampaian informasi tersebut? Karena di sini sangat penting juga untuk mempengaruhi dari penerimaan para audiens atau konsumen ya. Sehingga kalau misalnya keempat nilai ini sudah kita perhitungkan dengan baik. Nah, nanti diharapkan bahwa komunikasi yang kita berikan kepada konsumen atau kepada audiens ya nanti akan tersampaikan dengan baik, akan diterima dengan baik, dan akhirnya akan diketahui ya, kemudian akan mengencourage mereka untuk bisa melakukan keputusan pembelian. Nah, di sini ada tabel tentang marketing communication orientation ya. Jadi di sini orientasi-orientasi dari marketing communication itu ada 5 yang bisa diidentifikasikan. Yang pertama, information and promotion. Jadi di sini marketing communication itu digunakan untuk membujuk audiens agar supaya melakukan transaksi atau proses pembelian untuk barang atau jasa yang kita tawarkan. Jadi empasisnya di sini adalah product based information. Kemudian process and imagery. Jadi komunikasi di sini digunakan untuk menginfluence ya, jadi tahapan-tahapan dalam proses pembelian kepada konsumen. Jadi misalnya dari proses awareness terlebih dahulu ya, kemudian udah konsumen udah aware, kemudian dia mulai attention, kemudian dia mulai ingin membeli dan seterusnya. Nah, di situ fungsinya dari proses and imagery. Jadi basisnya adalah di emotional message. Selanjutnya integration. Jadi di sini komunikasi itu dilakukan dalam hal untuk menempatkan konsumen itu dalam posisi clear view terhadap brand dari perusahaan. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ya, melakukan marketing communication kepada konsumen itu dengan clear. Misalnya kita menawarkan produk apa adanya yang dengan value yang kita miliki memang benar. Kita memberikan penawaran ya sesuai dengan promosi yang kita berikan. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Akan membuild trust dari customer kepada produk atau perusahaan kita. Nah, kemudian selanjutnya relational. Jadi di sini komunikasi itu digunakan untuk menjalin hubungan baik, baik itu antara perusahaan dengan konsumennya maupun antara perusahaan dengan para stakeholders-nya. Selanjutnya adalah experience. Jadi memang marketing communication itu pun bisa digunakan untuk meningkatkan customer experience, karena kan memang masing-masing customer itu mempunyai persepsi yang berbeda-beda ya terhadap produk atau layanan kita. Nah, jika perusahaan itu mampu menanggapi dengan baik semua persepsi atau semua review atau semua ulasan dari para konsumennya, nah berarti ini akan meningkatkan experience dari para konsumennya. Jadi menjadi sesuatu hal yang menjadi tidak terlupakan gitu ya, menjadi suatu hal yang baik yang membuat customer itu menjadi loyal atau respect dengan produk atau layanan kita. Selanjutnya, dalam melakukan aktivitas marketing communication itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan ya atau environmental influences. Nah, di sini faktor lingkungannya seperti apa? Di sini ada internal, ada market, dan ada eksternal. Yang dimaksud dengan lingkungan internal mengacu terutama pada organisasi dan cara kerjanya, apa nilai-nilainya dan bagaimana organisasi itu ingin berkembang.
Contohnya adalah misalnya bagaimana organisasi ingin membedakan dirinya dalam pasar ya. Kemudian di situ strategi mereknya misalnya ya, bagaimana caranya pemberian brand atau merek, kemudian sejauh mana sih promosi penjualannya, bagaimana sih posisinya dan seterusnya. Kemudian budaya organisasi juga bisa mempengaruhi ya di sini, misalnya struktur organisasi, manajemen yang hierarkis ya, dan budaya kekuasaan biasanya itu mengarah pada budaya penurut misalnya yang menghindari resiko. Nah, hal ini biasanya komunikasi yang dilakukan itu hanya berorientasi pada manfaat produk saja atau USP saja. Nah, daripada berorientasi pada misalnya keterlibatan audiens secara emosional kepada perusahaan. Kemudian internal yang lain ya, misalnya adalah jumlah uang yang tersedia untuk anggaran komunikasi pemasaran. Nah, itu pasti akan mempengaruhi activity komunikasi pemasaran yang akan kita lakukan. Kemudian juga misalnya dari segi SDM-nya, jadi kualitas atau motivasi orang yang bekerja atau yang melakukan komunikasi pemasaran, tingkat preferensinya misalnya, keterampilan pemasarannya misalnya, dan seterusnya. Karena hal ini tuh akan berpengaruh pada bentuk pesan komunikasi, kontennya, pemilihan medianya, kemudian penggunaan layanan pendukungnya, dan seterusnya ya. Jadi hal ini juga mempengaruhi activity dari marketing communication yang akan dilakukan. Kemudian mengenai market influences ya. Jadi di sini adalah peran-peran misalnya dari agen riset pemasaran, di mana agen riset itu menginformasikan tentang persepsi pasar, sikap, perilaku dan sebagainya ya. Kemudian juga ada agen komunikasi ya, di mana agen komunikasi ini menentukan apa yang kemudian akan dirancang ya untuk disampaikan kepada publik atau kepada audiens, apa saja yang akan dikomunikasikan dan seterusnya. Bahkan rumah media misalnya yang bagaimana caranya merekomendasikan bentuk media yang akan digunakan. Nah, mereka-mereka ini semuanya memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa mempengaruhi activity komunikasi pemasaran yang akan kita lakukan. Sehingga sikap, persepsi, dan preferensi serta perilaku pembelian oleh market itu meskipun memang tidak bisa dikontrol secara langsung, tetapi memiliki pengaruh yang luas terhadap komunikasi pemasaran yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya tentang external influences. Nah, di sini pasti teman-teman sudah sering mendengar ya mengenai PES framework. Ya, jadi PES framework ini adalah political, economic, social, and technology. Nah, di sini untuk yang political, nah dalam melakukan komunikasi pemasaran atau marketing communication itu harus memperhatikan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi kondisi politik misalnya, perubahan undang-undang, nah itu bisa mempengaruhi suatu activity marketing communication. Kemudian dari segi ekonomi, di sini kekuatan ekonomi itu misalnya meliputi demografi, geografi, dan seterusnya ya, itu bisa menentukan posisi brand dari suatu produk. Jadi misalnya jika pemerintah itu menaikkan suku bunga tertentu ya, maka konsumen itu cenderung untuk tidak mengeluarkan uang untuk pembelian. Nah, ini berarti komunikasi pemasaran perlu menyampaikan pesan yang lebih kuat tentang nilai dari suatu produk atau layanan tertentu daripada mengkomunikasikan harga. Contohnya seperti itu. Kemudian dari segi sosial, di sini contohnya adalah ya misalnya contoh tentang isu mengenai obesitas, contoh saja ya, isu mengenai obesitas atau kebiasaan makan. Nah, di sini maka perusahaan kita apabila kita melaunch produk tentang makanan, nah di situ kita juga harus menghadirkan informasi yang penting diketahui oleh audiens. Misalnya kita mengeluarkan produk yang
misalnya menu-menu yang tidak menimbulkan penumpukan lemak misalnya ya, atau makanan sehat yang vegetarian misalnya dan seterusnya. Nah, itu perlu disampaikan, atau misalnya cara memproses makanan tersebut menggunakan bahan-bahan yang baik, yang sehat, misalnya seperti itu perlu disampaikan dalam activity marketing communication. Selanjutnya adalah tentang teknologi ya. Jadi memang teknologi itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi pemasaran yang akan kita lakukan ya, apalagi di zaman sekarang di mana teknologi itu sudah sangat masif ya. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan untuk melakukan promosi dengan menggunakan teknologi, misalnya dengan menggunakan sosial media atau menggunakan website atau kemudian Google Ads dan seterusnya. Ya, dengan demikian promosi yang akan kita lakukan itu bisa menjaring jangkauan audiens yang lebih luas. Nah, ini adalah bagiannya ya, bagaimana lingkungan itu mempengaruhi marketing communication activity. Mulai dari internal, kemudian market, kemudian eksternal seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nah, berikut ini adalah marketing communication mix. Jadi terdapat 4 komponen utama atau komponen dasar dari marketing communication mix, yaitu ada advertising, sales promotion, publicity, dan personal selling. Jadi yang dimaksud dengan advertising di sini adalah periklanan ya, bagaimana kita beriklan. Bisa menggunakan kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya saja iklan di radio, televisi, kemudian majalah, koran misalnya, atau sosial media, atau misalnya menggunakan internet ads dan seterusnya ya. Selanjutnya adalah sales promotion, bagaimana kita melakukan suatu aktivitas penjualan ya, misalnya seperti membuat atau mendirikan booth ya ketika dalam suatu exhibition tertentu. Nah, di situ itu bisa disebut aktivitas sales promotion. Jadi ketika kita mempromosikan ya suatu produk atau layanan, ketika membuka booth misalnya atau membuka table misalnya. Nah, di situ biasanya kan dilengkapi dengan gimmick ya, misalnya atau dengan kupon atau merchandise atau sampel atau bundling misalnya, bundling produk dan seterusnya. Agar supaya ketika aktivitas sales promotion ini bisa menghadirkan crowd ya, pengunjung yang banyak gitu, agar supaya bisa membeli produk atau layanan kita. Selanjutnya adalah publicity ya. Di sini konteksnya adalah bagaimana caranya membangun citra yang baik tentang merek kita kepada audiens atau kepada konsumen. Nah, di sini nanti yang berperan banyak itu adalah PR-nya atau public relation-nya ya, bagaimana berkomunikasi atau menjalin hubungan yang baik kepada media, meliput segala aktivitas dari perusahaan ya, agar citra dari merek tersebut menjadi dikenal masyarakat dan citranya baik. Kemudian personal selling ya. Jadi di sini adalah interaksi langsung antara pembeli dengan penjual. Nah, di sini lebih intens ya. Jadi personal sellingnya, jadi kebutuhan dari masing-masing calon pembeli itu dilayani dengan baik gitu ya, dihandle dengan baik gitu, hingga bahkan sampai after salesnya. Nah, begitu. Nah, pada perkembangannya, marketing communication mix itu tidak hanya 4 komponen utama ini ya, jadi berkembang menjadi banyak. Ada sampai 8, bahkan lebih ya. Jadi misalnya ada ketambahan direct marketing, guerrilla marketing, internet marketing, database marketing, sponsorship marketing, event marketing, bahkan word of mouth sendiri juga masuk ke dalam marketing communication mix ya. Nah, di sini sehingga pergeseran pendekatan marketing communication mix di sini lebih simpel ya. Jadi ini
dipengaruhi oleh 3 kategori ya di sini. Jadi marketing seperti yang digambarkan pada gambar 1.6 ini, marketing communication mix, menunjukkan pergeseran pendekatan. Nah, pergeserannya ini menuju ke arah conversation based marketing communication. Jadi di mana fokusnya itu sekarang adalah komunikasi dengan dan antara anggota audiens yang bahkan mungkin telah menyumbangkan konten kepada campaign. Jadi bagaimana melibatkan audiens untuk bisa ikut berkontribusi terhadap campaign yang dilakukan oleh marketer gitu ya. Nah, di sini gambar 1.6 itu menggambarkan marketing communication mix sebagai inti dari 3 elemen yang saling melengkapi, yaitu alat, media, dan konten. Dan garis putus-putusnya itu berfungsi untuk menggambarkan tingkat integrasi dan koordinasi yang bervariasi antara 3 elemen tersebut. Semakin luas lingkarannya, semakin tinggi tingkat integrasi dan bauran komunikasi pemasaran semakin efektif ya. Nah, di sini dari konten, di sini ciri-ciri pesan atau konten dalam komunikasi pemasaran itu harus yang informasional, ada unsur emosionalnya ya, user generated dan branded content. Nah, tadi sebelumnya kan sudah disebutkan ya, ada banyak sekali elemen marketing communication mix. Nah, apakah semua itu harus dilakukan ya, ataukah boleh melakukan beberapa hal? Nah, kembali lagi kepada internal influence tadi ya. Misalnya saja budgetnya terbatas. Nah, berarti tidak semua elemen marketing communication yang bisa dilakukan ya. Jadi di sini terdapat kriteria dalam memilih elemen marketing communication mix. Contohnya adalah di sini tingkat kendali yang dibutuhkan atas penyampaian pesan. Jadi kontrol atas pesan diperlukan untuk memastikan bahwa pesan yang dimaksud dibagikan kepada target audiens. Lebih lanjut, pesan harus dapat dipahami agar penerima dapat bertindak dengan tepat, dan kontrol juga dapat menjadi faktor penting saat mempertimbangkan komunikasi online dan berbasis digital. Ya, jadi di sini bagaimana tingkat kendalinya ya, misalnya kemampuan untuk menempatkan iklan spanduk misalnya, atau untuk bagaimana cara meningkatkan keyword di search engine misalnya, dan seterusnya. Itu semuanya memerlukan kontrol dan juga pertimbangan-pertimbangan ya. Kemudian selanjutnya kriterianya adalah jumlah sumber daya keuangan yang tersedia. Ada berbagai macam media yang tersedia untuk beriklan, dan setiap jenis media tentu memiliki biaya tertentu ya. Dan sumber daya keuangan organisasi mungkin tidak bisa menggunakan salah satu jenis media, tetapi bisa menggunakan jenis media yang lain begitu. Selanjutnya tentang ukuran audiens dan penyebaran geografisnya. Jadi ukuran dan penyebaran geografis dari target audiens itu dapat menjadi pengaruh yang signifikan pada konfigurasi marketing communication mix. Misalnya pada audiens konsumen nasional ya, dapat dijangkau secara efektif melalui alat seperti iklan, promosi penjualan, dan seterusnya. Dan pilihan media yang tepat dapat memungkinkan suatu organisasi untuk berbicara pada audiens nasional dan internasional yang luas, misalnya melalui teknologi internet ya. Jadi jangkauannya itu menjadi luas gitu, atau misalnya menggunakan personal selling, atau bisa menggunakan word of mouth. Nah, itu hal seperti itu bisa mempengaruhi pada cara memilih elemen marketing communication mix. Nah, kriteria selanjutnya dalam memilih elemen marketing communication mix adalah preferensi media dan perilaku target audience. Jadi, pemahaman tentang karakteristik target audience itu dapat memiliki pengaruh yang sangat kuat ya pada pemilihan elemen marketing communication mix. Misalnya, dalam memahami cara konsumen yang berbeda dengan menggunakan media yang berbeda. Nah, ini dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap cara pesan tersebut dirumuskan, disampaikan, media yang digunakan ya, dan seterusnya.
Kemudian kriteria selanjutnya adalah penyelesaian tugas. Jadi setiap elemen marketing communication mix itu memiliki kekuatan dan kelemahan. Nah, ini harus dianalisis oleh seorang marketer ya. Jadi elemen yang dipilih itu harus didasarkan pada konfigurasi yang dirancang untuk memaksimalkan kekuatan dari produk atau layanan yang dimiliki ya. Kemudian juga hal ini dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu ya. Bagaimana agar komunikasi ini bisa sampai kepada konsumen atau audiens. Nah, jadi kesimpulannya apa sih tujuan atau goals dari marketing communication? Jadi ada dua ya tujuan dari marketing communication nanti yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merumuskan activity dari marketing communication yang akan dilakukan. Yang pertama, jika tujuannya adalah untuk mendorong consumer brand value, ya di sini berarti pesannya itu kemungkinan besar memiliki konten emosional yang signifikan dan tidak akan dirancang untuk mendorong tanggapan. Artinya meningkatkan brand awareness-nya ya. Jadi agar konsumen itu mengetahui brand kita, percaya ya, menyukai dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah jika tujuannya itu untuk menembus pasar. Nah, itu berarti kan menemukan pelanggan baru ya, atau mungkin menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, di situ berarti nanti activity dari marketing communication yang akan dilakukan akan berbeda dengan yang tujuan pertama tadi untuk brand awareness. Gitu. Jadi harus disesuaikan tujuannya apa sehingga nanti marketing communication activity yang kita lakukan itu menjadi tepat sasaran. Nah, berikut ini adalah referensi buku yang Ibu gunakan ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Nah, jadi demikian ya untuk pemaparan materi hari ini tentang Fundamentals of Communication in Marketing. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Baik. Oke. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini, disampaikan pertanyaannya. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama. Baik, terima kasih saya ucapkan atas waktu teman-teman untuk belajar bersama hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. See you!